Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kembali Tuhan membangunkan kita pada hari ini dan kita memulai hari ini. Mari kita mendengarkan firman kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang tadi malam kami telah beristirahat. Tuhan kembali mengizinkan kami untuk memasuki hari baru, hari karunia Tuhan. Bapa, mengawali hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan telinga kami Bapa, agar firman-Mu tertanam baik di dalam hati kami dan dapat kami pergunakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, ini yang menjadi doa ungkapan syukur kami Tuhan, bersabdalah sebab kami siap mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita saat ini terambil dalam Kitab Imamat pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Imamat pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop tema korban penghapus dosa, firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi ia tidak mau memberikan keterangan, maka ia harus menanggungkan kesalahannya sendiri. Atau apabila seseorang kena kepadanya sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis. Tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing. Itu menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung terkukuk atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tangkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkan ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi, jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibumbunya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapusan dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu
karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Sedemikian jauh pembacaan kita saat ini. Dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap firman-Nya. Iya, dari pembacaan kita yang telah kita baca, saya berikan satu tema, persembahkan hidupmu. Kita telah membaca dari kitab Imamat 5 ayat yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dalam kitab tersebut memberikan pengajaran tentang dosa karena berbuat salah dalam kehidupan umat Tuhan. Dosa merupakan hal yang sangat buruk dalam kehidupan umat Tuhan. Dijelaskan dalam ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, bahwa jika ada orang yang mendengar, melihat dan mengetahui seseorang berbuat dosa karena mengutuk, tetapi ia tidak mau menjadi saksi atau tidak berani untuk mengatakannya, ia berbuat dosa. Karena itu, penebusan dosa karena berbuat salah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dikatakan bahwa jika seseorang bersalah dalam satu perkara saja, maka ia harus mengaku dosa atas kesalahan yang diperbuatnya. Dijelaskan di ayat yang kelima tadi. Lalu bagaimana jika banyak melakukan kesalahan? Tentu orang itu harus melakukan banyak kali penebusan dosa. Dan bagaimana jika melakukan penebusan dosa akibat kesalahan yang diperbuatnya? Jawaban itu dapat dilihat dalam ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Di situ dijelaskan bahwa cara melakukan penebusan dosa karena berbuat salah adalah dengan mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba atau kambing betina. Tetapi jika tidak mampu, seseorang tersebut bisa mempersembahkan 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Namun jika tidak mampu lagi, bisa mempersembahkan atau menggantinya dengan 1/10 eva tepung yang terbaik. Korban itu selanjutnya dibawa kepada imam, dan imam yang mengadakan pendamaian dan memberikan pengampunan. Saat persembahan penebusan salah dibawa kepada imam, lalu imam membakarnya di atas mezbah, maka saat itu dosa karena perbuatan salah yang dilakukan telah dihapuskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai umat Tuhan masa kini, kita pun sadar bahwa kita memiliki dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan itu tidak luput dari kehidupan kita. Namun kita bersyukur bahwa atas anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau lainnya. Kita tidak lagi mempersembahkan korban penebusan dosa dan kesalahan kita, karena Kristus sendiri telah mempersembahkan dirinya hanya sekali untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita betul-betul kehidupan kita jadikan totalitas hidup kita itu sebagai persembahan kepada Allah. Amin. Firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mencintai kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk senantiasa memiliki kerinduan akan mendengarkan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang membawa kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang melihatnya, kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan kiranya senantiasa menganugerahkan kesehatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani keseharian kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, yang berasal daripada Tuhan. Dan nama Tuhan kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kekasih kami yang dari bangku TK, taman kanak-kanak, sampai ke perguruan negeri. Tuhan yang memberkati pendidikan mereka Bapa. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka memberikan kesehatan di dalam menanggung, di dalam menjalani setiap pendidikan mereka. Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran,
dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga suatu kelak nanti mereka dapat menyelesaikan setiap jenjang pendidikan mereka dan mereka boleh berhasil meraih apa yang mereka cita-citakan. Pun buat adik-adik kami yang dalam pertumbuhan bersama dengan kasih Tuhan, mereka dapat bertumbuh dan mereka dapat bertumbuh akan pengenalan tentang Engkau Bapa di sorga, pun orang tua kami yang saat ini sedang lanjut usia. Tuhan kiranya berkati di dalam masa lanjut usia mereka. Tuhan, kami percaya bahwa iman mereka tetap teguh, pengharapan mereka tetap teguh, dan mereka senantiasa berharap kepada Tuhan, bersandarkan hidup mereka kepadamu, sehingga menjalani kegiatan mereka bisa berjalan bersama Tuhan. Bapa di sorga, pun kami berdoa buat jemaat Taman Landrea, baik jemaatnya Tuhan, baik majelis gereja, penatua, diaken, pendeta Tuhan yang memberkati, Tuhan melihat keberadaan pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan berkati di dalam tugas tanggung jawab masing-masing, Tuhan berkati di dalam keluarga masing-masing Tuhan, sehingga kami semua mampu menjalani peran kami masing-masing, dan dalam persekutuan kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap menerapkan kasih Tuhan, sehingga persekutuan kami dilandaskan akan kasih yang telah diajarkan oleh padamu Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, jika ada dari antara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, mohon kiranya Tuhan menjamah kami, biarlah boleh kembali pulih, kembali sehat Tuhan, dan boleh melakukan aktivitas selanjutnya, dan Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, pun pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok negeri, Tuhan berkati, bersama-sama memimpin pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, mari kita terima berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita turun atas kita sekalian saat ini, kekal dan selamanya. Terima kasih Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.